tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, nggak apa-apa ya kalau ya sambil makan sambil minum boleh ya. Atau biasanya enaknya ada dispenser sambil ngopi. Iya. 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 Sudah. Sudah Pak Haji. Dari dulu memang suka ngopi tapi nggak ngerokok, alhamdulillah. Ngopi aja tuh. Iya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kita kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ini salat. Shallallazina alaihim. Baik, nabda darsana bil basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal liqa nahnu mazilna nutali anid durus fi al-af'al al-mazidah. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita masih mengulang tentang pola-pola pada fi'il mazid, melihat masdarnya dan ism fa'ilnya. Di pelajaran 12-13 membahas masdarnya. Nah, di pelajaran 14 membahas ismul fa'ilnya. Kemudian bagaimana juga melihat fi'il amrnya, Bapak Ibu, yaitu kata kerja perintahnya. Fi'il amr selalu melihat pada fi'il mudhari'. Fi'il amr kita patokannya adalah melihat pada fi'il amr huruf sebelum terakhir. Sebagaimana kita mengatakan yansuru unsur, yaktubu uktub, yajlisu ijlis, yaghfiru ighfir. Nah, ketika kita mengatakan aslama yuslimu, aslim. Nah, pada fi'il yang ini dengan tambahan harfuz ziyadah seolah-olah aneh memang ini. Aslama yuslimu, aslim. Anzala yunzilu, anzil. Ada tambahan hamzahnya di depan yang insya Allah akan kita bahas. Kemarin masih di bab 14 ya Bapak Ibu ya, belum selesai ya. Di bab 14-nya ya, menentukan ism fa'ilnya. Supaya tidak bingung, dua-duanya disandingkan ya Bapak Ibu ya, antara masdar dan ism fa'il. Pola pertama adalah tambahan hamzah. Al-misal anzala yunzilu. Pola pertama. Kita kasih dua contoh Bapak Ibu ya. Anzala yunzilu. Fi'il apa yang senada dengan ini? Aslama yuslimu. Atau amana yu'minu. Bapak Ibu mau aslama atau amana? Yang sering saja ya. Aslama. Dua-duanya sering ya. Aslama. Mana aslama? Berislam atau tunduk. Aslama. Yuslimu. Pola kedua yaitu tambahan tasdid yang sering kita praktekkan, menurunkan juga boleh ditambah tasdid. Nazzala yunazzilu.
Mal farqu baina hadza wa hadza? Apa bedanya ini sama ini, Bapak? Nah, nah, tambahan hamzah dan repot banyak banget oleh-olehnya. Merepotkan. Artinya sama-sama menurunkan. Tetapi di dalam Al-Qur'an ahli tafsir sebagian lebih memperinci kalau anzala itu penurunan pertama kalinya. Menurunkan ketika proses pertama sekali dalam surat Al-Alaq itu pakai anzala. Tapi ketika dikatakan nazala berarti penurunan secara berproses. Tapi kalau di bahasa umum kita berarti menurunkan saja, menurunkan. Dengan tambahan tasdid yang sering kita praktekkan, mengajar. Mengajar allama. Mudhari'nya apa kira-kira? Yu. Nah, allama yu'allimu tambahan tasdid. Ar-raqam as-salis tambahan alif. Tambahan alif yang sering kita praktekkan. Tambahan alif. Kalau amanah tambahan hamzah, amanah. Awana yu'awinu berjihad fil Arabiyah. Nah, jahada. Kita pakai jahada. Yujahidu. Kalau amanah, Bapak Ibu, seolah-olah amanah itu seolah-olah polanya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kedengarannya amanah. Tapi kan kalau amanah kan bentuknya adalah aslinya amanah. Aslinya. Pola yang keberapa berarti? Yang satu. Tapi dibadalkan menjadi hamzah ketemu hamzah menjadi di mad badal amanah. Aslinya seperti ini aslinya. Jadi tidak pola yang ini. Polanya adalah tambahan hamzah, bukan tambahan alif. Jahada. Yang kedua adalah awana, menolong. Boleh kita menggunakan secara umum, Bapak Ibu, kita kemarin menolong pakai nasoro yang suruh ya. Sama juga kita pakai awana yu'awinu, awana yu'awinu. Tambahan apa, Bapak Ibu? Alif. Akar katanya ain, wawu dan nun. Pola keempat tambahan dan tasdid yang sering kita praktekkan belajar. Nah, darosa, sahih, belajar. Tapi di sini kita pakai ta'allama. Enggak cukup, Ibu. Kurang gede. Ta'allama ya enggak kelihatan Ibu ya? Iya, kekecilan Pak Ustaz kasihan. Yang itu kan kelihatan Pak Ustaz. Iya. Ta'allama ya ta'allamu. Nah, yang sering kita praktekkan juga merenung. Bukan merenung itu bukan menghayal ya, beda ya. Memikirkan. Nah, tafakkaro. Nah, tafakkaro ya tafakkaru. Ya tafakkuru atau ya tafakkaro? Kenapa ya tafakkaru, Bapak Ibu? Sebagaimana isem biasa. Kalau nggak kenapa-kenapa, doma. Selanjutnya, tambahan selanjutnya adalah tambahan tak. Bapak Ibu, madza fil Arabiyah berkumpul. Ijtama'a.
Ijtama'a berkumpul. Taban apa ini? Tak dan alif. Yajtami'u bersungguh-sungguh. Fil Arabiyah ijtahada. Di situ ada jahada, berjuang. Di sini ada ijtahada. Akarnya sama nggak Bapak Ibu? Akarnya huruf apa? Nah, jim, ha, dan dal. Nah, sedikit memang kita harus melatih untuk mengetahui akar katanya. Kalau ini akar katanya apa? Tafakaro, fakaro. Kalau ini akar katanya jamaah. Kalau ini akar katanya alama atau alima. Nah, alama. Yang keenam, tambahan alif, sin, dan tak. Bapak Ibu meminta ampun. Ini kata-kata ini diulang, Bapak Ibu bosan nggak? Enggak ya? Udah. Istighfaro. Mudhari'nya yastaghfiru. Nah, dua contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh lain, tambahan hamzah, sin, dan tak. Meminta izin. Ista'zana. Ista'zana. Nah, sebagai peringat Bapak Ibu, sebagaimana ism, awal kita menyebutkan fi'il mudhari itu berharokat dhammah. Kalau awal kita menyebutkan fi'il madhi dan memang mabni itu berharokat fathah. Jadi enggak ada ista'zani, enggak ada. Ista'zana pasti, atau ista'zalu enggak ada. Awalnya pasti fathah. Meskipun fi'il madhi itu mabni, harokatnya enggak berubah. Tapi fi'il mudhari kemarin bisa berubah Bapak Ibu? Bisa. Pada bab 7 ke 8 harokatnya mudhari itu bisa awalnya dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, sukun. Kasroh hanya ism yang berharokat kasroh. Fi'il mudhari hanya dhammah, fathah, dan sukun. Kalau ism, kalau nama benda dhammah, kalau tidak dhammah fathah ya kasroh. Gimana? Ya jtahidu. Istahada yastahidu. Nah, sebagaimana fi'il madhi, sebagaimana fi'il mujarrad kemarin apa Bapak Ibu? Asli, murni, tidak ada tambahan. Nah, tasrifnya madhi mudhari'nya sama juga. Tasrif lughawi maksudnya. Ma huwa at-tasrif al-lughawi? Apa Bapak Ibu tasrif lughawi kemarin? Tasrif yang berkenaan dengan domirnya atau pelakunya, sama saja. Kalau turun nazala, kalau Ahmad huwa huma hum. Nah, itu kan sebenarnya kan kita dari awal kita sudah mempraktekkan sorof ya Bapak Ibu ya, secara praktek, meskipun sorofnya lugawinya, yaitu perubahan dari domir ke domir. Kalau turun saja fil Arabiyah nazala. Jadi sudah nggak nasara lagi ya, nasara sudah bosen nasara. Turun nazala, turun. Kalau Ahmad turun, kalau Fatimah turun nazalat. Anta nazalta, ana nazaltu. Mudhari'nya yanzilu, sedang turun. Ahmad sedang turun, yanzilu. Fatimah tanzilu. Anta tanzilu. Ana anzilu. Nah, tasrif pada fi'il mazid juga sama juga. Tidak ada perubahan. Kalau anzala, Ahmad menurunkan. Kalau Fatimah anzalat. Kalau anta anzalta. Ana zaltu. Nahnu anzalna. Jadi sama ya Bapak Ibu ya. Mudhari'nya juga karena awalnya yu. Jadi ke belakangnya juga ikut yu juga. Yunzilu, Ahmad sedang menurunkan. Kalau Fatimah tunzilu. Ana unzilu. Nahnu nunzilu.
Sama juga kalau kita bilang nazzala yunazzilu, berarti tidak boleh hilang, tasydidnya harus tetap nazzala. Nazzala kalau Ahmad, kalau ana tu, nahnu nazzalna. Suka kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, sama yunazzilu kalau Ahmad, kalau ana unazzilu. Nah, ana huwa yunazzilu, kalau Fatimah unazzilu. Ana unazzilu. Nahnu nunazzilu. Berarti tasrif lughawinya sama Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada masalah tasrif lughawi. Nah, sekarang yang kita fokuskan adalah tasrif istilahi. Perubahan dari sigoh ke sigoh. Jadi ada berapa tasrif Bapak Ibu? Perubahan itu ada dua. Ada lughawi dan istilahi. Kalau lughawi, ma huwa tasrif lughawi? Nah, dari domir ke domir. Ya, ke bawah. Ini sudah sering kita praktekkan dari awal dan berkenaan dengan domir. Istilahi dari bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Yang sudah kita praktekkan juga madi ke mudhari'. Yang ketiga adalah masdar. Nah, yang keempat ismul fa'il. Yang kelima ismul maf'ul. Tapi kita baru sampai ke ismul fa'il. Nah, yang pertama, kedua dirasa-rasa Bapak Ibu sudah paten 99,9%. Dari rasa sudah bisa kelihatan Bapak Ibu kalau sudah bisa. Kadang-kadang pun ada yang sudah lama belajar menentukan mudhari' itu, menebaknya itu kayaknya susah banget. Padahal ditambahin ya saja di depannya. Misalkan sulasinya saya, kalau katabah pasti yaktubu. Nah, ya depannya tambahin ya. Entah itu belakangnya yaktibu, yaktubu, ya mungkin itu nomor 2. Tapi yang pasti depannya harus ditambahin huruf mudhari'. Kalau istahsana, nah ya yang penting depannya sudah benar dulu. Meskipun belakangnya masih yastahsanu, enggak apa-apa, bisa dimaklumi. Tapi depannya harus muncul huruf mudhari' ya-nya. Istahsana, yastahsinu. Nah, ini tidak banyak yang bisa seperti ini, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kelihatannya sudah paten semua. Nah, tidak seperti fi'il sulasi, Bapak Ibu. Fi'il sulasi masdarnya tidak berpola, tidak bisa kita patok dengan wazan di atasnya. Kalau nasoro yansuru, nasrun. Kalau nazala yanzilu, nuzulun. Nah, yang sering kita dengar nazlun atau nuzulun, Bapak? Nuzul. Jalasa yajlisu, julusun. Sakana yaskunu, sukun. Kalau alima ya'lamu, ilmun. Ndak ulum, ndak jamaknya ulum. Nah, kalau qara'a yaqra'u, qira'atun. Berbentuk muannas ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi ilmun muzakkar, kalau qira'atun berbentuk. Nah, ini tidak ada patokannya pada sulasi mujarrad. Nah, justru ketika menentukan masdar pada mazid dengan 6 pola ini, sebenarnya ada 9 Bapak Ibu ya. Tapi di buku LBQ hanya dipaparkan 6 saja. Menentukan masdar malah lebih mudah. Kalau anzala yunzilu pasti inzalun. Nah, pasti inzalun. Kalau aslama yuslimu pasti Islam. Nah, sengaja sekarang kita pilihkan contohnya 2 ya Bapak Ibu ya, supaya bisa membandingkan. Kalau akhroja yukhriju, ikhrojun. Nah, ikhrojun. Aftaha yuftihu, iftahun.
A'lana yu'linu. I'lanun. Ma mana a'lana yu'linu? Mengumumkan. Pengumuman. I'lanun, pengumuman. Merusak. Kita temukan di surat Al-Baqarah. Merusak. Afsada. Yufsidu. Ifsadun. Ifsadun berarti pengerusakan. Memahamkan. Kalau faham, fahima yafhamu. Kalau memahamkan, afhama yufhimu. Masdarnya ifham. Sudah mulai kerasa bisanya Bapak Ibu ya menentukan masdar. Ya. Terjemahannya boleh ditulis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menerjemahkan ditulis sendiri apa ya? Iya. Ditulis sendiri. Iya. Jadi kalau anzala yunzilu menurunkan. Kalau aslama yuslimu Islam atau tunduk. Nah, memang Bapak Ibu metode yang kita pakai yang ya memang kadang-kadang setiap pengajar itu memiliki latar belakang Bapak Ibu ya. Kalau metode yang kita pakai dulu kita nggak boleh menerjemahkan sama sekali. Iya. Jadi biar supaya paten. Bahkan dulu kan kita belajar itu bukunya kan bahasa Arab Bapak Ibu ya. Kalau di zaman dulu kalau di Gontor itu buku yang bahasa Arab itu memang ada terjemahannya, ada yang nakal membuat terjemahannya. Dan itu sangat termasuk dosa besar, bahkan bisa diskors sampai nggak naik kelas. Termasuk pelanggaran besar itu menerjemahkan membuat buku terjemahannya, itu nggak boleh. Jadi buku ya harus murni berbahasa Arab. Iya. Ya memang tapi ya Bapak Ibu boleh. Maksudnya kalau diterjemahkan silakan. Kalau anzala yunzilu menurunkan, aslama yuslimu berislam. Tapi kan kita sedang membahas ini Bapak Ibu ya. Tambahan. Bahwasanya fi'il itu tidak hanya tiga huruf. Fi'il, kata kerja tidak hanya. Nah, inilah yang membedakan Bapak Ibu bahasa Arab dengan bahasa lain. Ada sudut yang sangat simetris dari huruf-hurufnya pada huruf kata kerja Bapak Ibu. Kalau bahasa kita mungkin nggak sesimetris ini Bapak Ibu. Kalau di bahasa Arab kata kerja itu sangat simetris, hurufnya berapa pasti bisa dihitung. Selanjutnya menurunkan dengan tambahan tersebut. Nazzala. Sama enggak Bapak Ibu artinya? Artinya sama saja. Tapi di Al-Qur'an di dalam prosesnya, kalau proses menurunkan Al-Qur'an selama 22 tahun itu disebutnya nazzala. Tapi menurunkan pertama kali surat Surat Al-A'la menggunakan sighah anzala. Ataupun pada wahyu lain, baik itu Taurat, Zabur atau Injil, pakainya anzala. Tetapi kita sebutnya sama menurunkan. Berarti harus ada objek ya Bapak Ibu ya. Nah, kita praktekkan ya sedikit ya. Kalau anzala, kalau Ahmad, kalau nahnu, anzala. Anzalna. Kami turunkan dari langit. Anzalna minas sama'i. Nah, kami turunkan dari langit sebuah air. Anzalna minas sama'i ma'an. Limadza bil fathah? Maf'ul bihi. Nah, itu sedikit-sedikit kita sudah bisa latihan menerjemahkan Al-Quran Bapak Ibu ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Ada surat apa itu Bapak Ibu?
Nah, sohi. Ya. Berarti, iya. Setelah ini Bapak Ibu latihan saja, latihan menerjemahkan sedikit-sedikit. Nah, kalau belum terjemahkan, seenggak-enggaknya tahu ini fi'il atau ism. Fi'il atau ism. Nazzala yunazilu, masdarnya tanzilun. Tanzilun. Kalau allama yu'allimu, senadah ta'limun. Nah, ta'limun, mendidik. Adaba yu'addibu, ta'dibun. Nah, memuliakan. Karoma yukarrimu, takrimun, memperbaiki. Hasanah yuhassinu, tahsinun. Malah lebih mudah ya Bapak Ibu ya menentukan masdarnya dibanding fi'il yang pertama kali 3 huruf. Mazid ini malah lebih mudah. Berjuang, jahada. Nah, berjuang. Kalau ini tadi menurunkan. Ini alama, mengajar ya Bu Haji ya. Alama yu'allimu, bukan belajar. Kalau belajar ini nanti belajar nih. Kalau ini mengajar. Nah, kalau jahada yujahidu, berjuang. Nah, pada pola ketiga Bapak Ibu memang ada pilihan 3 masdar. Masdar guru mim aslinya dan masdar tambahan mim. Nah, biasanya yang sering pada pola ini malah keluar masdar mim. Mujahadatun. Mujahadatun. Nah, kalau awana yu'awinu senada mu'awanatun. Mu'awanatun. Kalau qoroba yuqoribu, muqorobatun. Membantu, bukan menolong, membantu. Yang sering sa'ada yusaidu, masdarnya musa'adatun. Bisa ketebak. Qata'a yuqati'u, muqata'atun. Apalagi yang sering keluar di Al-Qur'an? Muawanatun. Yang sering mengulang pelajaran. Tola'a yutoli'u, mutola'atun. Roja'a yuroji'u, muroja'atun. Nah, kalau boleh mengulang. Kalau pulang kan, pulang apa kata pulang? Roja'a. Kalau mengulang pelajaran biasanya pakai roja'a yuroji'u atau tola'a yutoli'u. Kalau roja'a berarti masdarnya muroja'atun. Nah, muroja'atun. Berperang. Qotala yuqotilu, masdarnya muqotalatun. Pola ketiga muqotalatun. Nah, yang paling penting polanya sama ya Bapak Ibu ya. Nah. Oh, ini ya. Tanzilun. Nomor 4, belajar. Ta'allama ya ta'allamu. Boleh kita menggunakan darosa, tapi darosa itu lebih identik dengan darsun, pelajarannya Bapak Ibu ya. Darosa. Boleh kita pakai ta'allama. Nah, berarti identik dengan ilmun. Ada ilmun, ada darsun. Apa makna darsun Bapak Ibu? Pelajaran. Ta'allama ya ta'allamu. Masdarnya ta'allumun. Nah, masdar. Ta'allumun. Nah, pada ta'allumun.
lamnya pakai domah. Pada pola keempat ini, Bapak Ibu, banyak yang tertipu ya. Pada madinya, memang menentukan ini agak susah ini memang ini. Dan pada madinya seolah-olah ini seperti sudah mudhari'. Nah, ta'allama ya ta'allamu ta'allumun. Tafakkaro ya tafakkaru. Nah, kafnya pakai apa? Doma. Pakai tasdid, pakai doma. Tafakkurun. Taqatta'a ya taqatta'u. Taqattu'un. Pola kelima, ijtama'a yastami'u. Masdarnya keluar hamzanya. Ijtima'un, pasti istima'un. Kalau bersungguh-sungguh, ijtahada yajtahidu, pasti ijtihadun. Istihadun. Sama. Istaghfaro yastaghfiru. Nah. Istighfarun. Kalau istadzana. Istidzan. Nah. Nah, baik Bapak Ibu, ketika kita membahas masdar, ketika kita menyatakan masdar, berarti ini sudah berubah menjadi ism. Berarti harokatnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, sesuai pangkatnya. Bisa al, bisa tidak. Berarti bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, ataupun bisa jadi fa'il ataupun maf'ulun bihi. Madza fil arabiyah ini adalah pengajaran. Hadza pengajaran, ta'limun. Nah, hadza ta'limun. Belajar. Ta'alum artinya belajar. Kalau ta'lim artinya mengajar. Berarti belajar dan mengajar berbeda. Pengajaran. Kalau kata kerjanya mengajar, berarti masdarnya pengajaran. Nah, pengajaran, fil arabiyah, pengajaran itu sangat penting. At-ta'limu muhimmun. Muhimmun itu penting, Bapak Ibu. Muhimmun. Berarti at-ta'lim sebagai posisi sebagai apa? Mubtada. Khobarnya muhimmun. Seperti pola dasar kita belajar, bolpen itu baru, al-qalamu jadidun. Kalau pengajaran itu penting, at-ta'limu muhimmun. Islam itu mulia. Karimun. Nah, sahih. Al-Islamu karimun. Ketika kita masih membahas perubahan tadi, al-Islam sigohnya, bentuknya adalah masdar dalam shorof. Dalam kita masih bermain kata, Islam adalah sebuah masdar. Masdar. Islam masdar dalam shorof nih Bapak Ibu ya. Dalam membahas kata ini, masdar. Nah, tapi dalam susunan di sini sebagai mubtada, ism di awal jumlah. Islam itu mulia. Buku itu baru
Alkitabu jadidun. Nah, polanya kan sama. Ini adalah Islam. Ada Islamun. Sekarang sudah nggak ada kitabun lagi, Bapak Ibu ya. Ada. Nah, ada Islam, Bapak Ibu. Tadi kalau kita mengatakan Islam dalam sorof, sigohnya itu apa kemarin? Bentuk kata adalah masdar. Tapi dalam susunan ini, Islam adalah khobar. Ini adalah Islam. Kenapa, Ibu? Sudah sempurna, Ibu. Ini adalah Islam. Ini adalah Islam. Telah datang agama Islam. Nah, tola'ah, sahih, boleh tola'ah. Tola'ah itu kalau tola'ah telah terbit. Tola'ah. Tola'ah itu terbit, tola'ah. Tola'ah mudhari'nya apa kira-kira? Yat. Nah, harus ya-nya yang penting. Entah itu kalau harokat terakhirnya tebakannya salah nggak apa-apa. Yang penting tebakan pertamanya benar. Yat lu'u. Nah, yat u. Kalau Bapak Ibu nebaknya yat li'u, yat la'u, ya masih dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Yang penting tebakan pertamanya mudhari itu harus ada depannya tola'ah yat lu'u. Yat lu'u. Seperti kalau dengki, hasada. Hasada mudhari'nya apa? Nah, kan hasada ya sudu. Nah, meskipun nebaknya pasti Bapak Ibu antara tebakannya sidu atau sadu. Nah, meskipun sudu. Hasada sudu. Sudu sering muncul ya di Al-Qur'an dan hadis ya. Suduna. Nah, kalau roja'ah sudah pasti yarji'u. Nah, telah datang Islam. Ja'a. Nah, ja'a ini wajahnya apa? Sigohnya apa Bapak Ibu? Fi'il, kata kerja. Sigoh bentuk kata. Ja'al Islam. Agama Islam telah datang. Ja'al Islamu atau Islami? Lima ada Islamu? Fa'il. Nggak kenapa fa'il tandanya pakai domah. Sama juga mubtada nggak kenapa domah. Khobar juga. Nah, ini fa'il. Apa yang datang? Islam. Nah, fa'il itu dia yang ngerjakan fi'il. Yang datang adalah Islam. Tadi Islam kita bahas dalam sorof adalah sebagai masdar. Bentuk katanya dalam sorof adalah masdar. Dalam susunan ini Islam adalah sebagai fa'il. Fa'il subjek. Nah, kata Islam pada posisi sebagai maf'ul bihi. Bapak Ibu ada yang bisa memberi contoh? Sebagai objek kata Islam. Nah, bagaimana? Kalau Islam objek. Saya belajar Ahmad beragama Islam. Nah, Darasa Ahmadu al-Islam. Sahih, boleh. Ahmad belajar Islam. Padahal namanya Ahmad ya. Kalau namanya Johan nggak apa-apa. Namanya Islam. Namanya Ahmad. Ahmad harusnya dari lahir dari Islam. Kalau namanya John nggak apa-apa namanya John. Kalau Ahmad sudah Islam. Saya melihat Islam itu mulia, Bapak Ibu. Itu Islam. Kariman. Nah, ini objeknya dua.
Nanti ada kita praktekkan. Ra'aitul Islam, saya lihat kariman. Kariman. Nah, kariman. Objeknya ada dua Bapak Ibu ya, berarti ya. Yang aslinya mubtada khobar. Tapi ini belum kita bahas Islamnya saja. Islamnya pada posisi maf'ul. Saya tahu saya Islam itu agama mulia. Tadinya kita singgung di sana Islam itu sebagai sigohnya masdar. Dalam susunan ini Islam sebagai maf'ul bihi. Berarti tandanya bisa pangkatnya bisa mubtada, bisa khobar, bisa fa'il, bisa maf'ul bihi. Tandanya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Di dalam Islam, kaifa fil Arabiyah? Nah, fil Islami. Fil Islam. Karena ini kita sudah membahas Islam. Sigoh keempat, Bapak Ibu, setelah madi, mudhari' dan masdar, sigoh keempat yang harus kita praktekkan adalah ismul fa'il. Kalau di buku kecil itu Bapak Ibu, di kamus kecil, itu tandanya fahuwa. Nah, fahuwa. Nah, semuanya, semua halaman pasti ada fahuwa. Jadi buku itu cara membukanya satu halaman itu satu tidak terpisah Bapak Ibu. Jadi ini gandeng ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya itu gandeng makanya. Buku ini cara makainya gandeng seperti ini. Enggak kita mempelajari segini, enggak. Tapi sehalaman itu segini sehalaman tuh. Nah, fahuwa. Ini matrek, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Ya. Nah, ini kan madi, bentuk madi, mudhari', masdar. Kemudian yang keempat yang wajib adalah sesuai silabus al-Baiki ismul fa'il. Nah, ismul fa'il juga tidak kalah mudahnya. Kalau pada sulasi, Bapak Ibu, gampang juga pada sulasi mujarad. Kalau menolong, nasoro, penolong, nasir. Nah, jadi habis diangkat, dibanting. Nah, kalau alima, kalau mengetahui, kalau yang mengetahui, alimun. Duduk jalasa. Yang duduk jalisun. Menulis kataba. Penulis katibun. Berbohong kadzaba. Yang berbohong kadzibun. Nah, tinggal nambahin. Nah, pada 6 pola ini Bapak Ibu, fi'il mazid, cara membuat ismul fa'il di depannya ditambahin huruf mim dhammah. Mu. Depannya selalu ditambahin dengan dhammah. Kalau anzala, yunzilu. Nah, yang menurunkan kita panggil munzilun. Pasti munzilun. Depannya kita tambahin mim dhammah. Munzilun. Kalau aslama yuslimu, muslimun. Nah, sama juga, enggak sama gampangnya juga. Muslimun. Kalau memperingatkan, anzaro, yunziru, munzirun. Beriman, amanah, yu'minu, mu'minun. Nah, mu'minun. Akroma, yukrimu, mukrimun. Merusak, afsada. Tadi merusak
Ini dihapus ya, Ibu yang ini ya? Ini ya. Ya. Di foto yang bagian ini aja berarti ya? Karena ini kan belum dihapus. Kasroh, ya betul. Huruf sebelum terakhir. Yang ini belum dihapus Pak Haji. Kalau perlu di foto yang ini aja. Oh iya. Ya. Ya. Kita tulis kosakatanya ya Bapak Ibu ya. Ini kan keluar di Al-Quran dan sering kita praktekkan juga. Merusak itu afsada. Afsada. Mudhari'nya apa kira-kira? Sahih. Yuf. Nah, yang perusak kita panggil mufsidun. Nah, mufsidun. Nah, ya depannya mim, mufsidun. Nah, yang kita bahas adalah ism fa'il, Bapak Ibu, sigoh ya, bukan fa'il. Masih ingat fa'il? Nah, yang nanti kita bahas lagi, bukan fa'il tapi ism fa'il. Menurunkan, nazala yunazilu. Yang menurunkan kita panggil nah, ada tasdidnya munazzilun. Munazzilun. Nomor 2 kok. Nah, Oh iya betul. munazzilun. Nah, mengajar, allama yuallimu. Pengajar muallimun. Muallimun. Mengagungkan, azzoma yu'azzimu. Mu'azzimun, azzoma. Masdarnya apa Bapak Ibu? Ta'zimun. Nah, ta'zim. Suka dengar ta'zim ya? Nah. Memperbaiki, hasanah wassinu. Muhassinun. Kalau muhsin yang mana muhsin? Itu suaminya. Kalau muhsin pola keberapa Bapak Ibu? Nah, muhsin pola keberapa kira-kira? Akarnya ada 5. Nomor 1 atau 2, 3. 1 ahsana yuhsinu muhsin. Aslama yuslimu muslim. Kalau berbuat baik, ahsana yuhsinu muhsin. Pola pertama muhsin. Kalau muhassin berarti pola kedua. Sama muslim, mukmin, muhsin. Pola pertama. Pola ketiga, jahada yujahidu. Yang berjuang kita panggil mu. Nah, mujahidun. Mujahidun. Nah, sama kalau awana yu'awinu, mu'awinun. Mu'awinun. Iya. Iya, betul. Ikuti mudhari'nya. Kalau menurut Ibu gampang seperti itu boleh. Ikuti mudhari'nya, tinggal ya-nya diganti mim. Nah, sahih betul. Kemudian ta'allama ya ta'allamu. Muta'al. Nah, kalau ini nggak bisa nih. Muta'allimun. Muta'allimun. Kalau merenung, tafakkaru ya tafakkaru, mutafakkirun.
mutafakirun. Sama. Ijtama'a yajtami'u mujtami'un. Mustami'un. Kalau istahada itu mujtahidun. Nah, kalau tahayyaro ya tahayyaru. Pola ke berapa? Tahayyaro ya tahayyaru, pola keempat, sahih. Artinya bingung. Kalau yang bingung kita panggil mutahayyirun. Muta'allimun. Sama. Istighfaro. Kasrohnya punya ini. Mustaghfirun. Nah, sahih. Mustaghfirun. Ista'dana yasta'dinu musta'dinun. Nah, di sini ada kaidah imla Bapak Ibu ya. Di sini berdiri di atas ya. Di sini di atas alif. Ya, ada kaidah imlanya ya, penulisannya. Dulu sudah pernah dibahas ya. Kapan hamzah itu berdiri di atas ya? Kapan hamzah berdiri di atas alif? Sudah pernah ya? Ya nanti kita bahas ya. Hamzah kan kalau tidak bisa berdiri di atas alif, bisa di atas wawu, di atas ya, atau berdiri sendiri. Di sini ada 4 posisi hamzah. Nah, sebagai tambahan pengetahuan, kalau hamzah di awal kata pasti berdiri di atas alif. Nah, pasti di atas alif. Itu sebagai tambahan. Tadi yang kita bahas adalah ism fa'il, berbeda dengan masdar Bapak Ibu. Kalau masdar ya dia kalau mudzakkar ya mudzakkar saja, kalau muannas ya seperti kalau kita bilang taklim, mudzakkar atau muannas Bapak Ibu? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Secara umum tidak ada tak marbutohnya. Kalau mujahadah muannas. Muannas karena ada tak secara umumnya. Kita pakai kaidah umumnya seperti itu. Nah, tapi kalau ism fa'il berarti kita membahas orang yangnya, orang yang menurunkan, orang yang tunduk, orang yang mengajar, orang yang berjuang, orangnya. Berarti dia fleksibel, bisa berubah mudzakkar, bisa berubah muannas. Kalau muslimun 1, perempuannya muslimatun. Berarti kan bisa dimudzakarkan, bisa dijamakkan juga. Muslimun kalau 1, kalau banyak mun. Kalau muallimun, kalau laki-lakinya, perempuannya muallimatun. Jamaknya muallimuna. 1 pejuang kita panggil mujahidun. Perempuannya mujahidatun. Jamaknya mujahiduna. Kalau mustaghfirun. Kalau laki, perempuannya mustaghfiratun. Muta'allimun kalau laki, kalau perempuan muta'allimatun. Nah, jadi jelas beda ya Bapak Ibu ya. Masdar dan ism fa'il. Kalau masdar ya kita ngikuti, kalau memang dari sananya mudzakkar ya kita sebut mudzakkar. Berarti kata gantinya huwa ya.
Huwa. Kalau dari masdar ini muannas berarti kata gantinya iya. Nah, tetapi ism fa'il karena kita mengatakan orangnya sama-sama ism tapi ism fa'il berarti dia fleksibel bisa mudzakkar dan bisa. Nah, dan lagi-lagi Bapak Ibu ism fa'il bukanlah fa'il. Bukan fa'il. Karena kita tadi masih membahas sigoh bentuk kata, tidak membahas susunan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ism fa'il bisa nggak jadi maf'ul bihi? Bisa. Nah, bisa karena tadi kita baru membahas fa'il. Orang muslim itu pandai. Al-muslimu 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 mahirun. Bapak Ibu, tadi kita mengatakan muslim di sana sebagai ya ism fa'il, tapi di sini tidak. Di sini kita membahasnya adalah sebagai mubtada. Nah, khabarnya mahir. Seperti susunan dasar kita, masjid itu besar. Itu mahir. Sekolah itu besar. Al-madrasatu kabiratun. Dia adalah muslim. Nah, huwa muslimun. Ini adalah muslim. Itu adalah orang muslim. Dzalika muslimun. Huwa muslimun tadinya ismul fa'il. Sekarang muslimun pada susunan pangkatnya sebagai khobar. Telah datang kalau tadi ja'a, telah datang seorang muslim, telah datang orang Islam. Ja'a al-muslim, ja'a al-muslimu, ja'a. Apa Bapak Ibu bedanya muslimun dengan al-muslimu apa? Nah, ya, ini hanya maksud niat omongan saja Bapak Ibu ya, yaitu pada bab nakiroh dan ma'rifah. Sebenarnya artinya sama. Ketika kita mengatakan muslimun atau kitabun berarti sebuah buku. Nah, hanya maksud omongan saja. Kalau tandanya sama saja. Kalau saya membeli buku ini, nah berarti pakai al-kitab, pakai al. Atau saya memberi buku itu, kita tunjuk pakai alkitab. Meskipun tanpa kita mengucapkan dzalika atau hadza, atau buku yang tadi atau buku yang barusan cukup pakai al. Tapi ketika menyatakan sebuah kan nggak menentukan bukunya, berarti kitaban atau kitabun atau kitabin. Nah, orang muslim tadi, orang muslim itu telah datang, ja'al muslim tadi kita bahasnya adalah sebagai ismul fa'il, tapi di sini sebagai fa'il. Jadi jelas ya beda antara fa'il dan apakah fa'il selalu dari ismul fa'il? Tidak. Telah datang Umar. Umar. Umar adalah fa'il, tapi apakah dia dari ism fa'il? Tidak. Umar ada dari kata Umar. Ja'al muslim. Saya melihat orang Islam. Nah, ra'aitu al-muslimah. Saya melihat orang Islam. Pakai fathah, kenapa pakai fathah Bapak? Maf'ul bihi. Tadi kita bahas sebagai ismul, sekarang pada posisi dalam susunan maf'ulun bihi. Jadi bisa domah, bisa fathah.
bisa kasroh dari orang Islam. Sahih minal muslimi. Minal muslimi. Bapak Ibu, ini adalah sebagai mukadimah kita pada bab ke 15. Ya. Ya. Yang mana? Ini. Mujtahidun. Kalau jahada berjuang ya Bapak Ibu ya. Berjuang. Kalau ijtihada bersungguh-sungguh. Tapi mujtahid di dalam apa namanya? Di dalam istilah fikih ada istilah lain mujtahid. Mujtahid itu orang yang boleh menentukan mengambil hukum. Mujtahid. Bukan hakim. Kalau hakim qadhi lain lagi. Ya, bisa juga. Dibilang hakim. Di dalam Al-Qur'an disebut atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Di dalam bukunya Ibnu Rushd itu patuhilah pemerintah, patuhilah Allah dan Rasul wa ulil amri. Nah, ulil amri ini di dalam bukunya Ibnu Rushd disebut mujtahid. Dalam fikih, mujtahid itu yang faham usul fikih, Nah, syaratnya mujtahid itu harus kuat akidahnya, harus bisa berbahasa Arab. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa nih berarti semua nih. Nah, kadang-kadang ada sebuah hukum yang tidak tertulis di dalam, ada sebuah kejadian yang hukumnya tidak tertulis di dalam Al-Qur'an dan hadis. Makanya butuh seorang mujtahid tadi. Meskipun kata aslinya mujtahid itu sungguh, tapi di dalam istilah fikih mujtahid adalah orang yang boleh mengeluarkan hukum yang tidak tersebut di dalam Al-Qur'an dan hadis. Latihan kemarin Bapak Ibu ya. Nah, halaman kita kan kemarin bab 14 ya, madza biyadik. Nah, madza biyadik halaman 49 ya, madza biyadik. Percakapannya sudah. Nah, 79. Ad-darsu ar-rabi' asyar halaman 14. Nah, 12 materi ke-14. Nah, halaman 79. Ya. dulu ini. Bab ke-14. Maaf. Nah, percakapannya sudah. Nah, latihan bak ya. Nah, bak belum ya. Dok makanan nukot kalimatan munasibatan mimma ya'ti. Ya, halaman 80 ya yang bak. Ada al-a'yadu al-islamiyatu. Aid. Nah, hari raya. Aidun itu raya, hari raya Islam. Al-jamahir. Muftatahatun kemarin terbuka ya Bapak Ibu ya. Muftatahatun. Yang 80 yang baknya. Jamahir, jamaah.
Nukimu. Nah, yang nukimu itu mengadakan atau menegakkan, bisa menegakkan, bisa mengadakan. Yang mana senukimu? Yang di tengah-tengahnya. Yang jawaban. Iya, yang jawabannya. Menegakkan atau mengadakan, bisa. Biyadihi. Bi itu harfu jar artinya dengan. Tapi boleh kita artikan dengan di. Nah, bi. Di tangannya. Hadoro. Dir. Yukomu. Nah, diadakan. Nah, ya, kalau yakumu kan mengadakan. Kalau yukomu berarti dipasifkan ya Bapak Ibu ya. Dulu kita sudah bahas ya, pernah bahas dipasifkan ya. Cara memasifkan kata kerja adalah awalnya didomahkan dan sebelum akhir difathahkan. Tapi jangan sampai salah sangka dengan ini. Ini juga didomahkan tapi tidak dipasifkan. Nah, maka bagaimana kita tahu itu kata kerja dipasifkan? Awalnya didomahkan, sebelum akhir difathahkan. Membuka. Yaftahu. Dibuka. Yuftahu. Sebelum akhir difathahkan. Kalau menurunkan, yunzilu. Kalau diturunkan, yunzalu. Sahih. Sebelum akhir difathahkan. Memang belum masuk kaidahnya, tapi sudah disinggung memang dari kemarin. Kalau mengajar, yu'allimu. Kalau diajar, yu'allamu. Nah, baik itu sulasi mazidnya ataupun sulasi mujarodnya. Cara kita membuat kata kerja pasif itu awalnya didomahkan, sebelum akhir difathahkan. Membaca, yakra'u. Dibaca, yukra'u. Nah, yukra'u. Dibaca, yukra'u. Binuzuli. Dengan turun. Rakam awal. Hada Sayyid Khalid wa hada Sayyid Khalid wa biyadihi suratun, dan di tangannya ada sebuah gambar. Surah pakai shad berarti gambar. Kalau pakai sin surat. Surat ini maksudnya surat Al-Baqarah. Nah, surat. Kalau surat kirim email risalatun. Risalah itu surat. Iya, risalah itu surat. Jadi artinya ada Said Khalid. Ini Tuan Khalid. Jadi Tuan Khalid. Hadhihi hadza as-sayyid Khalid. Ini adalah Tuan Khalid. Wa biyadihi, dan di tangannya ada sebuah gambar. Shot, kalau pakai shot itu gambar. Kalau pakai sin surat. Surat dalam Al-Qur'an. Kalau surat yang kita kirim WA itu risalah, risalatun. Ada kemasani nuzulul Quran minal a'yadi al-islamiyati. Nuzul Quran adalah bagian dari perayaan hari raya Islam. Yang al-a'yad al-islamiyah. Tab asalis. Apa Bapak Ibu? Hadoro, ya. Hadoro Ilyas. Ilyas menghadiri ahada al-ihtifalat,
Ahad, mana ahad Bapak Ibu? Ahad itu, nah kalau kita idhofahkan dengan jamak artinya salah satu. Ahadun ini. Nah, Ahadun. hadoro Ilyas ahadal ihtifalat. Bapak Ibu masih ingat ya kita sedikit menyinggung kemarin tentang masalah ahad. Ahad itu memang aslinya kalau dia sendirian artinya tunggal atau esa tunggal. Tapi ketika kita idhofahkan dengan jamak menjadi artinya salah satu. Ahada ini. Ya, ahadnya ahadu. Kalau salah satu siswa, ahadut tullabi. Nah, salah satu buku, ahadul kutubi. Nah, harus diidhofahkan ke jamak, ahadul kutub. Nah, salah satu kelas, ahadul fusul. Nah, Salah satu. Salah tiga. nomor 4. Kenapa ya? Hadoro. Nomor 4, al-waladu yaqra'ul Qur'an amamal jamahir. Nah, jamahir. Jamaah itu jamaah. Jamahir. Jamahir. Ar-raqam al-khamis al-ihtifalat. Nah, Pembukaan. Al-ihtifalat muftatahatun. Nah, dibuka muftatahatun dibuka dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, muftatahatun. Al-ihtifalat, ma makna al-ihtifalat Bapak Ibu? Nah, jamak ya, jamaknya ihtifal, al-ihtifalat. Ar-raqam as-sadis. Hadzal ihtifal. Hadzal ihtifal nukimu. Nukimu atau yukomu? Oh, yukom, sohiyafan. Yukomu. Perayaan ini atau ini perayaan diadakan untuk mengingat turunnya Al-Quran. Yukomu. Nah, hadzal ihtifal yukomu. Nahnu, nomor 7, nahnu nukimu. Nah, baru kalau tadi kan pasif ya, sekarang aktifnya. Kita menegakkan atau kita mengadakan perayaan al-ihtifala. Al-ihtifala kenapa Bapak Ibu? Kenapa pakai fathah? Nah, objek. Kita menegakkan perayaan Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Limadha? Mana limadha? Nah, mengapa? Mengapa diadakan perayaan binuzulil Quran? Binuzulil Quran. Ya. Nah, latihan Bapak Ibu di situ pada halaman tadribat syahrul ramadhana syahrun. Mbak, kenapa Bu? Binuzuli yang paling terakhir. Kenapa diadakan? Mengapa diadakan perayaan nuzulul Quran?
Tabs nomor 81 halaman 81 Bapak Ibu, sedikit kita mengingat pelajaran yang lama. Apa? Lianna karena. Nah, dulu kita mengenal susunan itu ada unsur fi'il dan ada tidak ada unsur. Yang kita sebut tidak ada unsur fi'il dengan apa, Bapak Ibu? Ismiyah. Nah, ismiyah berarti isinya mubtada, khabar. Itu syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, diberkahi. Nah, aslinya mubarak. Nah, mubarakun yang terberkahi. Di situ ada mubtada Bapak Ibu? Ada syahru. Mubtadanya sekaligus pangkatnya mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Syahru. Mudhaf ilaihnya Ramadan. Khabarnya syahrun. Nah, khabarnya naat dan man'ut. Khabarnya jadi pangkatnya double. Mubtadanya sekaligus mudhaf wa mudhaf ilaih. Khabarnya sekaligus naat wa man'ut. Sama syahrul Ramadan, syahrul Quran. Sama juga pangkatnya double. Mubtadanya mana? Syahrul Ramadan. Nah, khabarnya sama. Khabarnya juga mudhaf wa mudhaf ilaih. Syahrul Qur'ani. Enggak, kalau syahrul Qur'ani mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, ciri-ciri mudhaf wa mudhaf ilaih kan mudhafnya selalu kasrah. Mudhafnya tidak boleh pakai al ya. Syahrul Quran. Bulan Quran atau bulan yang Quran? Bulan Quran. Bulan puasa, bukan bulan yang puasa ya. Kalau bulan yang diberkahi, nah baru yang paling atas adalah naat dan man'ut. Jadi khabarnya bisa dikembangkan, masih ingat ada pelajaran yang dulu ya. Khabar bisa dikembangkan dengan naat dan bisa dikembangkan dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Ini adalah buku. Ada kitabun. Khabarnya mana? Kitabun. Kita kembangkan dengan mudhaf ilaih. Ini adalah bukunya ustazah. Ada kitabul ustazati. Kita kembangkan dengan naat. Ini adalah buku yang baru. Ada kitabun jadidun. Nah, masih ingat ya Bapak ya? Anda. Nah, sudah paten semua dia. Nah, sama itu juga khobarnya. Khobarnya bisa dikembangkan dengan naat ataupun bisa dikembangkan dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Yahtafilu at-tulab. Di situ ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya jamak ya Bapak Ibu ya? Tulab, muadzafun, mudarrisun, muslimun. Berkumpul, merayakan. Di situ jamak. Tapi fi'ilnya kenapa huwa? Nah, sahih, karena kita sebut fi'ilnya dulu. Maka fi'ilnya tetap dengan dhamir huwa. Bi'idul fitri fi syahri Syawal. Gampang kaidahnya. Kemudian nazuru Makkata al-mukarramata. Kita mengunjungi Mekah yang mulia. Mukarramata kenapa pakai fathah Bapak Ibu? Naat. Nah, sahih. Naatnya Mekah. Hanya karena Mekah itu dari sananya, dari lafadz Arab tidak boleh pakai al. Nah, nazuru al-madinata al-munawwarata. Al-munawwarata kenapa pakai fathah Bapak Ibu? Naat. Naatnya apa itu? Madinah pakai fathah juga. Naat itu berarti kita ngomongin yang. Nah, fi syahri Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Nazuru Arafata. Kita mengunjungi Arafah. Nah, lima bil fathah ful bihi. Muzdalifata.
Nah, maf'ul bihi. Berarti kaidah naat masih ingat ya Bapak Ibu ya? Yang baru, buku yang baru, kitabun jadidun. Bukunya ustazah, nah mudhaf udah boleh pakai al. Nah, kitabul ustazati. Ulida. Nah, nomor 4 kita lewatin dulu Bapak Ibu. Ini kata kerja pasif. Nah, ulida itu iya, dilahirkan. Nah, kata kerja pasif ya. Ulida itu dilahirkan. Ulida Nabi, ulida Rasul, ulidal Mustafa, sama saja itu. Nabi, Rasul, Mustafa. Nah, Maulid berarti isem tadi. Isem apa ya yang mana? Ulida itu kan dilahirkan. Kalau Maulid itu waktu lahir. Waktu lahir. Iya, beda arti. Isem kita kan sudah membahas isem apa namanya? Ismul fa'il. Nah, nanti ada ismul makan wa ismul zaman. Itu Maulid. Nah, Mustafa itu apa Bapak Ibu artinya? Yang terpilih. Mustafa itu yang terpilih maksudnya. Sayyidul Mursalin, nah, petuan, penghulu, nah, pimpinan, penghulunya Rasul. Artinya sama semua Nabi Muhammad. Ya. Hadasa Isra'ur Rasul fi syahri Rajab. Terjadi. Nah, hadasa itu terjadi. Siapa fa'ilnya di sini? Siapa atau apa? Rasul. Lah, Isra. Nah, Isra-nya. Rasul adalah sebagai mudhafun ilai. Ngangkat apa namanya? Naiknya Rasul ke langit. Nah, di bulan Rajab. Nah, hadasa Isra'u Sayyidil Mursalin fi syahri Rajab. Memang dalam nyatanya fa'ilnya adalah Rasul, tapi dalam susunannya yang fa'ilnya adalah Isra. Nah, Isra-nya dalam susunan. Hadasa khatimul anbiya fi syahri Rajab. Nah, di sini kayaknya ini nomor 4 ini nggak ada hubungannya dengan materi ya Bapak Ibu ya. Nah, salah milih materi mungkin. Tidak ada hubungan dengan percakapan nih. Ngarang-ngarang aja nih. Nah, ini yang ada hubungannya ini adalah Bapak Ibu, yang ada hubungannya yang Mbak, coba kita lihat Mbak, halaman 84. Nah, yang ada hubungan dengan materi kita ini. Masih itu. Masih ada hubungan. Kalau yang halaman 482, 84, 82, 83 sudah kita bahas kan kemarin? 82, 83 sudah kita bahas ya, Ibu ya. Nah, 84. Nah, ini baru latihan yang ada hubungannya nih. 84 yang Mbak. Ij'al ma tahtahu khattun. Nah, isma fa'il. Jadikan kata kerja yang ada garis bawahnya ini dijadikan ism fa'il. Nah, ini baru ada kesinambungan dengan yang kita pelajari hari ini. Nah, summa dha'hu fi makanin nuqat. Kemudian taruh di tempat yang kosong yang ada titiknya. Contoh, Yakub ya'malu
fil ma'had. Yakub bekerja di pondok. Di pondok. Nah, ya'malu ini kan kata kerja Bapak Ibu ya. Kita rubah menjadi isim fa'il. Bagaimana? Nah, amilun. Kalau sulasi mujarad kan tinggal ngangkat dibanting ya. Amil, fatih, zahib. Nah kalau apa namanya? Kalau sulasi mazid berarti tinggal nambahin mem, mu. Kalau Yunus yudarisul Quran. Nah, berarti huwa mudarisun fil masjid. Nah, mudarisun. Jadi tugasnya apa itu Bapak Ibu? Merubah dari mudhari' ke isim fa'il. Dari mudhari' ke isim fa'il. Kalau 3 huruf kan tinggal fatih, nasir. Berarti huwa apa Bapak Ibu? Jawabannya huwa mudarrisun. Ini dihapus ya? Berarti huwa Jawabannya mudarrisun. Mudarrisun itu isim fa'il daripada yudarisu. Kemudian Ja'far yabi'u al-malabisa. Ja'far menjual pakaian. Yabi'u. Mazid atau mujarad Bapak Ibu? Mujarad. Ba'i'un. Nah. Iya. Iya. Nama yanamu. Naim. Nah, yabi'u bukan yubi'u tapi yabi'u berarti ba'i'un. Nah. Ba'i'un seperti naimun, soma yasumu, soim. Nama yanamu, naim. Ba'a yabi'u, ba'i'un. Nah. Zaro yazuru. Nah, sahih. At-talibu yazuru al-maktabata. Siswa sedang mengunjungi perpustakaan. Huwa zairun. Nah, tadi kan sudah zairun. Yazuru. Nah, zairun. Ya. Zairun. Dia adalah pengunjung yang rajin. Zairun mujtahidun. Muhammadun yatlubul ilma. Berarti huwa diangkat. Sahih. Talibun. Zakiyun. Cerdas. Huwa talibun. As-Sayyid Hamid yatahaddasu. Nah, mutahaddisun. Nah, mutahaddisun. Mutahaddisun. Hadzal rajul yuhsinu ilan nas. Muhsin. Nah, tadi muhsin. Muhsin. Al-muslimu yu'minu. Mu'minun. Nah, mu'minun. Al-haju yusafiru. Musafirun. Sahih. At-talibatu tajtahidu. Mustahidun. Karena ini perempuan. Datun. Nah, tadi yang kita bahas kalau isim fa'il kan menyesuaikan Bapak Ibu ya. Bisa berubah mudzakkar, bisa berubah muannas. Nomor 10. Al-ustadzu yufassiru. Berarti mufassirun. Yang ba ini kita bahas lebih dalam lagi besok Bapak Ibu ya. Nah, yang ba ini kita dalami lagi besok yang ba. 7. Mukminun. Insya Allah kita bahas lagi Bapak Ibu ya.
yang latihan Mbak ini? Atau boleh dibuat PR? Nanti kita bahas lagi. Iya. Iya. Buat PR. Yang barusan kita sebut buat PR saja. Yang barusan. Ini. Tapi kan tadi dijawab semua. Dijawab semua, Pak Ustaz. Oh, udah dijawab. Ustaz jawab. Ya. Berarti bonus salah. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini walitu alaikum walasubi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Ustaz. Rumai. Ini siapa nih? Ini siapa? Hah? Gimana ya? Waduh. Pak gimana hari ini Pak? Hah? Aman? Rumahnya viral nih. Rumahnya viral nih. Gimana Bu? Sehat Bu? Absen mana absen? Absen, Gimana, Pak? Udah.